Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firya Fethiza Fadli dan rekan saya Ade Siti Nur Zainab. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pengembangan perangkat lunak dari aplikasi yang dirancang, yaitu aplikasi rekomendasi lembaga bimbingan belajar dengan nama Filori dari singkatan Find Closest Tutoring. Yang pertama itu background. Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta, diperkirakan ada 50 juta pelajar di Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tercatat 70% pelajar Indonesia ini bergabung dengan lembaga bimbingan belajar. Dan dari data sensus di tahun 2016, jumlah lembaga bimbel yang telah terdaftar itu berjumlah 1.866. Untuk pertambahan peserta bimbingan belajar itu sendiri, setiap tahunnya meningkat sekitar 10%. Dan oleh karena itu, dilihat dari poin-poin yang telah disampaikan, dibuatlah aplikasi rekomendasi lembaga bimbingan belajar untuk memudahkan pencarian lembaga bimbingan belajar di Indonesia yang berkualitas. Di sini untuk perbandingan aplikasi Filori ini sendiri dibandingkan dengan aplikasi Zomato, aplikasi untuk rekomendasi kuliner, dan aplikasi Agoda, aplikasi untuk rekomendasi hotel. Kemudian competitive edge-nya itu dilihat dari fitur-fitur, di mana Filori dan Agoda ini memiliki fitur yang sama di ke-6 fitur. Kemudian di Zomato ini aplikasinya ini memiliki fitur yang terbatas. Kemudian fitur yang ada di aplikasi Filori dilihat dari dua sisi, ada sisi user dan sisi mitra. Dan untuk yang pertama, sisi user, ada fitur cari, ada fitur kategori, ada fitur diskon, ada fitur diskusi untuk mengajukan pertanyaan, ada fitur penilaian untuk memberikan ulasan ke lembaga bimbel, kemudian ada transaksi untuk melakukan pendaftaran ke lembaga bimbel, dan di sana juga sudah disediakan untuk pembayarannya. Untuk sisi mitra atau lembaga bimbingan belajarnya ini, ada fitur kelola, mengelola data-data lembaga bimbel itu sendiri, mana ada diskusi, memberikan jawaban atas pertanyaan dari user. Kemudian ada fitur view untuk melihat data-data seperti data penilaian. Untuk produk roadmap-nya sendiri diambil untuk 3 tahun ke depan, mulai dari 2021 hingga 2023. Di mana aplikasi yang di 2021 ini hanya terbatas di aplikasi Android, sedangkan di 2022 ini sudah ada di iOS dan 2023 ada di desktop. Dan fitur-fitur yang ada di aplikasi Filori semakin tahun akan selalu diupdate, di mana 2002 ini ada beberapa update fitur, dan di 2023 juga ada update fiturnya hingga aplikasi ini menjadi all-in-one antara user, mitra, dan admin. Untuk pertumbuhan pengguna ini didasarkan dari produk roadmap-nya dan dilihat dari mitra-mitra yang telah terdaftar di aplikasi Filori. Dimulai dari 2021, targetnya itu mulai dari 500 hingga 1000. Kemudian di 2022 ada sekitar 5.000 hingga 10.000, dan terakhir di 2023
dari 100.000 hingga 500.000. Untuk bisnis modelnya sendiri, ini menggunakan bisnis model Canvas yang terdiri dari 9 building block. Yang pertama untuk customer-nya ini sendiri, yang pastinya adalah pelajar Indonesia, dan yang lainnya itu adalah orang-orang yang ingin menambah ilmu. Kemudian ada inti dari aplikasinya itu rekomendasi lembaga bimbingan belajar, dan untuk aktivitas utamanya adalah rekomendasi berdasarkan lokasi, kategori, dan jenis. Dan ada juga untuk melakukan pendaftaran ke lembaga bimbelnya. Kemudian ada partnernya, ada yang pasti adalah lembaga bimbingan belajar. Kemudian ada key resource, ada data lembaga bimbingan belajar, dan data pelajar dan peminat. Kemudian ada customer relationship, yaitu berbentuk layanan otomatis. Kemudian untuk channelnya ini nanti dilakukan marketing secara langsung dan melalui sosial media. Dan untuk cost structure-nya ini, pengeluaran dari aplikasi yaitu biaya operasional dan biaya-biaya lainnya seperti biaya tenaga kerja dan biaya untuk API GPS dan yang lainnya. Dan untuk revenue stream ini diambil dari pendaftaran user lewat aplikasi dan ada advertise juga atau iklan-iklan. Untuk pendaftaran user lewat aplikasi ini kami mengambil perolehan komisi sebesar 30.000 per orangnya. Kemudian untuk iklan-iklan ini revenue-nya dari iklan Google AdMob. Dan untuk di bagian finansial, dari perkiraan total transaksi dari user yang melakukan pendaftaran ke lembaga bimbel selama 2 tahun, di mana yang pertama ini untuk peluang inisiasi investasinya ini sebesar 100 juta, dan untuk total transaksi dari pendaftaran selama 2 tahun ini berjumlah 8.000, didapatkan pendapatan sekitar 240 juta. Dan hasil pendapatan ini tentunya sudah kembalikan investasi awalnya dan dipastikan juga sudah mendapatkan keuntungan. Untuk timnya ini sendiri, saya Vira sebagai founder atau CEO, kemudian ada Siti Nur Zainab atau Mbak Zainab sebagai co-founder. Untuk selanjutnya, untuk produk demonstrasi aplikasi, saya serahkan ke Mbak Zainab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demonstrasi aplikasi. Aplikasi ini akan digunakan oleh pelajar. Yang pertama, kita bisa melakukan login jika kita telah melakukan pendaftaran akun. Jika kita belum melakukan pendaftaran akun, maka kita akan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Setelah kita mengisinya, kita harus mengklik daftar dan kita akan langsung terdirect otomatis ke aplikasi. Ini adalah tampilan awal dari Filori yang akan digunakan oleh pelajar, di mana kita memiliki bisa mencari sekitar atau mencari berdasarkan lokasi. Di dalam aplikasi ini juga akan terdapat beberapa diskon. Contohnya, jika kembali kita harus menekan ini beranda dan ada kategori di mana ada jenjang SD, SMP, SMA, dan persiapan ujian dan bahasa. Kita juga memiliki fitur diskusi, di mana fitur ini akan menjadi perantara antara pelajar dan pihak bimbel. Ini adalah transaksi saat kita mendaftar ke pihak bimbel.
Ini adalah aplikasi Filori yang akan digunakan oleh pihak bimbel, di mana pihak bimbel memiliki dua pilihan, yaitu masuk jika telah melakukan pendaftaran dan daftarkan akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Dalam daftar menjadi mitra, pihak bimbel harus memiliki beberapa data yang harus diisikan, yaitu nama bimbel, username, email, dan password. Jika telah mengisinya, klik daftar. Data yang telah kita isikan tadi akan dijadikan sebagai data login, yaitu username dan password. Dan untuk melakukan login atau masuk ke aplikasi, kita harus mengisi username dan password terlebih dahulu. Jika telah mengisi username dan password, maka klik login. Setelah klik login tadi, kita akan ke direct atau dimasukkan ke aplikasi Filori, di mana pihak bimbel akan mendapatkan 7 fitur, yaitu pesan, biodata bimbel, data bimbel, rating, promo, daftar transaksi, dan riwayat transaksi. Untuk pesan, di pesan ini akan menjadi perantara kita, pihak bimbel dan pelajar dalam komunikasi. Biodata bimbel akan berisi tentang data-data apa saja yang ada di bimbel kita. Data bimbel akan berisi tentang data-data pelajar yang telah dan masih melakukan bimbingan belajar di pihak bimbel kita. Rating akan berisi tentang penilaian yang telah dilakukan pelajar. Promo, di dalam promo ini akan menjadi salah satu fitur yang sangat berguna untuk pihak bimbel, yaitu kita dapat membagikan informasi bahwa pihak bimbel kita ini sedang melakukan promo. Kita dapat menambah data, edit, dan hapus, sama halnya dalam data-data tadi. Di dalam transaksi, kita akan melihat data-data pelajar atau calon pelajar yang akan melakukan transaksi dengan kita. Sedangkan dalam riwayat transaksi akan terdapat data siapa saja yang telah melakukan transaksi kepada kita, dan akan terlihat keuntungan yang telah kita dapatkan dengan pendaftaran pelajar ke pihak kita. Gitu. Sekian, itu saja demonstrasi aplikasi Filori. Sekian presentasi dan demonstrasi produk dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.